Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti, mahasiswa Staya Al-Falah Banjarbaru, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Kaidah tata bahasa dalam karangan ilmiah. Tata bahasa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti pengetahuan mengenai pembentukan kata-kata dan penyusunan kata-kata dalam kalimat. Berkaitan dengan tulisan ini, maka kaidah tata bahasa meliputi kaidah pemilihan kata, penyusunan kalimat, dan penyusunan paragraf. Pemilihan kata pada dasarnya adalah pendayagunaan kata yang berkaitan dengan ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan suatu gagasan, hal, atau barang yang akan diamanatkan, dan kesesuaian dalam mempergunakan kata yang telah dipilihnya. Sedangkan agar pesan yang terkandung dalam kalimat dapat sampai kepada membaca, maka pemilihan kata harus memperhatikan adanya ketepatan, kebakuan, kehematan, dan kehalusan makna. Penyusunan kalimat juga merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan kalimat inilah gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiran dapat disalurkan. Dalam kaidah penyusunan kata, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut adalah masalah unsur-unsur kalimat dan macam-macam cara penyusunan kalimat. Untuk penyusun kalimat supaya kalimat kita dapat ditangkap oleh pembaca, maka kalimat yang kita susun harus memenuhi unsur inti kalimat. Yang dimaksud dengan unsur inti kalimat adalah unsur subjek dan predikat. Kaidah penyusunan paragraf. Untuk bisa menyusun paragraf yang baik, maka kita harus mengetahui unsur-unsur yang membangun paragraf. Unsur-unsur paragraf ada 4 macam, yaitu transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Dilihat dari teknik penuangan alur fiktif dalam paragraf, ada 3 cara menyusun paragraf, yaitu paragraf dengan penuangan alur pikir yang dimulai dari hal-hal yang umum atau pernyataan yang berisi umum, kemudian pernyataan umum tersebut dirinci di dalam kalimat rincian. Paragraf dengan penuangan alur pikir ini disebut paragraf deduktif. Kebalikan dari cara penuangan alur pikir deduktif disebut paragraf induktif. 3 disebut dengan paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif, yaitu cara penyusunan paragraf yang kalimat topiknya terletak di tengah-tengah paragraf. Fraseologi adalah bagian dari ilmu bahasa pembelajaran ekspresi stabil. Fraseologi dalam KBBI yang berarti cara memakai kata atau frasa di dalam konstruksi yang lebih luas, baik dalam bentuk tulis maupun ujar. Fraseologi merupakan bagian linguistik yang mempelajari frasa stabil dan tak terbagi yang memiliki makna khusus mereka sendiri. Kata ulang dalam penulisan karya ilmiah. Jenis 1. Kata ulang penuh atau kata ulang murni, yaitu semua kata ulang yang dihasilkan oleh perulangan unsur-unsurnya secara penuh. Yang kedua, kata ulang berimbuhan atau kata ulang bersambungan, yaitu semua kata ulang yang salah satu unsurnya berimbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi, yaitu kata ulang yang mengalami perubahan bunyi pada unsur pertama atau unsur kedua kata ulang. Yang keempat, kata ulang semu, yaitu kata ulang yang hanya dijumpai dalam bentuk ulang itu. Jika tidak diulang, komponennya tidak mempunyai makna atau bisa juga mempunyai makna lain yang tidak ada hubungannya dengan kata ulang. Yang kelima, kata ulang dwi purwa. Dwi purwa berarti dahulu dua, atau kata ulang yang berasal dari komponen yang semula diulang, kemudian berubah menjadi sepatah kata dengan bentuk seperti itu. Kata ulang ini disebut juga reduplikasi, yang berasal dari bahasa Inggris reduplication, yang berarti perulangan. Sebenarnya semua kata ulang juga dapat disebut reduplikasi. Singkatan dan akronim dalam penulisan karya ilmiah. Singkatan ialah bentuk kata atau gabungan kata yang dipendekkan dengan satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik.
Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Pemutusan ejaan dalam penulisan karya ilmiah. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, misalnya adapun, malam pun, satu kali pun. Kemudian partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang 1/1. Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Enumerasi pada penulisan karya ilmiah. 1. Penomoran bab, subbab, dan seterusnya bukan keharusan. Yang kedua, huruf atau nomor yang sudah digunakan suatu bab tidak dapat digunakan untuk subbab dan seterusnya. Yang ketiga, jika hendak mengikuti pola enumerasi dengan penomoran, hendaknya digunakan pola 1, 1.1, 1.1.1, dan seterusnya. Pembagian yang lebih bawah lagi, lebih dari 4, hendaknya menggunakan huruf Latin kecil. Tanda baca dalam penulisan karya ilmiah. 1. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan merupakan kalimat seruan atau pertanyaan, juga digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan. Ikhtisar atau huruf untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, juga digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka, serta digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. 2. Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Juga digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan, serta digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, dan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dapat digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Tanda hubung juga digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata berulang. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar kalimat. Tanda pisah juga menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih luas. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang kesembilan, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam penomoran surat dan juga digunakan sebagai pengganti kata atau dan tiap. Yang ke-10, tanda penyingkat. Tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Penulisan huruf kapitalisasi dalam penulisan karya ilmiah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada 1. Awal kalimat, 2. Awal petikan langsung, 3. Ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan, 4. Nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang, 5. Nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang tidak diikuti nama orang, 6.
Unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. 7. Huruf pertama unsur-unsur nama orang. 8. Nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. 9. Nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. 10. Nama geografi. 11. Unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. 12. Seperti unsur kata ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, nama lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 13. Semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata di, ke, dari, dan, yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 14. Unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Yang terakhir, yang ke-15, yaitu kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyampaian dan pengacuan. Aksentuasi atau penekanan dalam penulisan karya ilmiah ada 2, yaitu huruf miring dan huruf tebal. Huruf miring dalam penulisan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam penulisan juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kelompok kata, atau kata. Selain itu juga digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan dari bahasa Indonesia. Kemudian huruf tebal dalam penulisan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Perangkaian dalam penulisan karya ilmiah. Perlu diperhatikan cara penulisan kalimat yang sesuai dengan kaidah yang benar. Kalimat ilmiah yang sesuai dengan kaidah dapat ditelusuri dalam tataran pembentukan kata dan diksi, keutuhan struktur kalimat, kejelasan kalimat, ketepatan penggunaan kata hubung, ketepatan penggunaan kata baku, serta penggunaan kalimat bernalar, agar antara kalimat satu dan kalimat lain itu bersambung. Kemudian juga dalam paragraf, agar paragraf 1 dan paragraf selanjutnya itu masih ada berkaitan, kecuali ketika ada pergantian subbab ataupun hal-hal yang lainnya. Satu kalimat dikatakan logis apabila informasi kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Logis atau tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya. Kelogisan kalimat tampak pada gagasan dan pendukungnya yang dipaparkan dalam kalimat. Suatu kalimat dikatakan logis apabila gagasan yang disampaikan masuk akal. Efisiensi atau kalimat yang efisien atau hemat adalah kalimat yang padat isi, bukan padat kata. Artinya, kalimat itu hanya menggunakan kata sedikit mungkin tetapi dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Pengungkapan informasi dengan menggunakan banyak kata merupakan pemborosan. Penggunaan kata yang berlebihan menjadikan kalimat menjadi berbelit-belit dan sulit dipahami.